Desa Perenggut Mait atau Deso Gondo Mait. Sebuah kisah misteri yang pernah diceritakan oleh seseorang yang sudah aku kenal cukup lama. Meskipun kami tidak pernah satu sekolah, tapi sudah aku anggap kakak angkat. Sudah cukup lama sejak terakhir kali main ke kota pahlawan ini. Salah satu kota yang jadi saksi perjuangan hidupku dulu yang dimulai dengan kerja serabutan. Dan hari ini aku kembali lagi ke kota ini untuk bertemu seseorang. Tidak tahu kenapa selalu bikin aku kangen dengan sosoknya. Kangen wejengannya, beliau adalah Mas Damar. Ngomong soal Mas Damar, aku jadi ingat sebuah cerita di mana beliau menceritakan salah satu pengalaman beliau, yang menurut aku sangat menarik, terlepas dengan ngerinya cerita itu. Tetap saja cerita ini adalah salah satu cerita yang selalu aku ingat yaitu cerita tentang Deso Gondo Mait. Dan cerita pun dimulai. Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi ketua Mapala periode tahun 2011 hingga 2012 di salah satu universitas yang cukup dikenal di kota ini. Menjabat menjadi ketua pada semester 6 bukanlah hal bijak. Terlebih ketika ada agenda bahwa bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, di mana 4 universitas bersama Mapala mereka akan bergabung. Disinilah Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli. Tetapi tidak satupun anggota sanggup, karena bertepatan dengan ulangan tengah semester. Karena minimnya persiapan, Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya, meski harus seorang diri. Erik, ketua Mapala sebelumnya pun akhirnya ikut bergabung. Karena ini untuk nama universitas mereka, dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok. Karena medannya yang menanjak dan juga tempat terbaik untuk mendapat momen, di mana suhu tempat ini nyaris seperti suhu di puncak Mahameru. Sebelum Damar dan Erik tahu apa yang sudah menunggu mereka di sana. Persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya, mulai dari izin untuk mendaki sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini, meski jalur yang akan dituju Damar dan Erik bukan jalur pendakian pada umumnya. Namun Damar meyakinkan Erik bahwa semuanya akan baik-baik saja. Perjalanan 6 jam terasa singkat, terlebih di hari yang semakin petang, Damar masih memeriksa semuanya, kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggaman. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya, malam itu tidak ada satupun yang berjaga, seharusnya ada 1 atau 2 penjaga, karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung, karena tempat ini adalah satu tempat objek wisata yang terkenal. Menunggu, setidaknya itu yang dilakukan Damar. Karena bagaimanapun laporan itu penting terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, 1-2 jam berlalu, dan masih belum ada satu batang hidung pun yang muncul. Hal itu membuat Erik gusar. Erik menyarankan untuk meninggalkan saja KTP di pos dan menuliskan pesan. Karena tidak tahu kapan petugas akan datang. Bimbang, itulah yang Damar pikirkan. Bukan sekali 2 kali hal ini terjadi, namun satu yang Damar ingat, hal-hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka yang buruk di langkah selanjutnya. Namun, Erik benar tidak ada yang tahu kapan petugas itu akan kembali. Damar dan Erik pun akhirnya nekat melangkah masuk ke dalam hutan, bersiap untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam, seharusnya jalanan belum segelap itu, apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi, malam itu lain, jalur itu lebih gelap dari seharusnya, yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Medannya memang menanjak, seperti bukit setapak yang bila ditelusuri lebih tinggi, namun masih bisa ditempuh dengan santai. Di sini, Erik yang memulainya. Kalau kata mbahku, kalau tidak ada suara, biasanya ada hantu. Kata Erik sambil bercanda. Damar pun menegur Erik agar lebih menjaga omongannya. Ada yang membuat Damar sedari tadi tidak tenang, berjalan di belakang Erik, seharusnya tidak ada lagi sesiapapun di belakangnya. Namun bulu kuduknya berdiri sedari tadi. Bukan kali pertama Damar merasakan ini, selama dia mendaki gunung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini. Bulu kuduk atau leher meremang sudah menjadi makanan sehari-hari, namun perasaan ini berbeda, seolah-olah yang ini jauh lebih mengintimidasi. Namun Erik tak merasakan apapun. Melihat Erik membuka jalan dengan parang di tangannya setidaknya memberi ketenangan pada Damar,
sampai ia akhirnya mendengar suara lain. Damar berhenti, disusul Erik. Damar mengatakan bahwa mendengar suara ayam. Erik diam dan mencoba fokus mendengarkan sekitar. Namun, Erik menegaskan bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. Mereka berpandangan untuk sepersekian detik, kemudian melangkah cepat-cepat. Ada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan, salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya, terlebih di tempat ini. Damar dan Erik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak, meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Yang menjadi pertanyaannya adalah, suara ayam yang didengar Damar dan tidak didengar Erik, menegaskan sesuatu. Salah satu dari mereka sudah diincar sedari tadi. Degup jantung dan suara nafas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh. Berpikir bahwa mereka sudah aman, Eriklah yang kemudian mengatakannya. Sialan, bau bunga sembujo. Mereka bertukar tatap. Damar yang sangat paham dengan perilaku Erik, umpatan atau kalimat tidak pantasnya biasanya menegaskan perasaan ketakutan, dan itu cara Erik untuk menekannya. Namun, terkadang Damar merasa hal itu bisa mendatangkan hal sebaliknya. Kadang dunia mereka menangkap pesan berbeda. Damar pergi sebentar untuk buang air kecil, dan pada saat bersamaan Erik melihat sosok di balik kegelapan, Erik yang penasaran lalu mengintip sosok asing itu. Sosoknya tinggi, setinggi Erik. Ia berdiri di bawah pohon rindang, berdiri begitu saja. Mengenakan baju yang terlihat seperti kain, warnanya mencolok dengan kegelapan hutan. Erik terus melihat, tatapannya terkunci pada kepalanya, yang sedari tadi tergedek ke kiri dan kanan. Setelah beberapa saat, barulah Erik mengerti, kepalanya tergedek bukan karena tanpa sebab, melainkan tepat di lehernya. Rupanya menahan berat kepalanya, yang ternyata lehernya itu patah. Saat itu Erik sadar, sedari tadi yang ia lihat adalah sosok kuntilanak yang sering ia dengar ada di hutan. Umumnya, memang sering terdengar kabar bahwa penghuni atau kasarnya penunggu-penunggu di dalam hutan adalah korban-korban kecelakaan atau bencana-bencana yang tidak umum. Kini setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Erik akhirnya tahu bahwa mereka memang nyata. Damar sudah kembali, mereka pun melanjutkan perjalanan karena sesuai rencana mereka harus sudah menempuh setengah dari jalur pendakian, yang menurut Damar bila dilihat dari lama jam mereka berjalan, tidak jauh lagi. Erik lebih sering diam, hal ini membuat Damar penasaran. Asap rokok mencoba mencairkan suasana, namun Erik lebih memilih diam. Sesekali dia mencuri pandang ke belakang yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Damar. Mereka sampai di tanah lapang, yang artinya pos kedua atau tempat yang biasa digunakan sebagai penakaran satwa sudah dekat. Di sini Erik baru membuka suara, dia memberitahu ke Damar bahwa dia melihat sosok kuntilanak. Kaget, namun Damar tidak mencoba menanggapi, ia hanya melihat Erik lebih pucat. Seteguk air dalam botol setidaknya mampu menenangkan Erik. Setelah dirasa cukup dan Erik sekarang menjadi lebih tenang. Damar yang sekarang memimpin, disinilah, keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang, tidak ada. Hampir 2 jam Damar dan Erik hanya berada di area itu dan itu terus. Hal ini membuat mereka akhirnya berpikir buat menginap di sana. Terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka memutuskan pasrah. Sampai terdengar suara langkah kaki menghentak, dan sontak mereka terjaga. Diikutilah suara ramai itu. Di sanalah Erik dan Damar melihatnya. Orang-orang berjalan berjejeran, seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan, sampai mata Erik dan Damar tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah mereka baru sadar, ada orang meninggal dan akan dikuburkan. Untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini? Setidaknya itu yang Damar dan Erik pertama pikirkan. Sampai baru mereka sadar. Bagaimana mungkin ada penguburan jenazah di tengah hutan? Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan sedari awal masuk ke dalam hutan. Damar dan Erik hanya diam sembari memandangi rombongan itu semakin jauh. Hingga akhirnya, kehadiran mereka benar-benar lenyap di telan kegelapan hutan. Di tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba Damar mengeluh kesakitan. Sebenarnya sedari tadi mereka berjalan menempuh medan berat itu,
Di bagian selangkangan Damar terasa nyeri namun ia mencoba menahannya. Dan puncaknya ketika Erik mengajak untuk lanjut, tiba-tiba Damar mengeluh tidak bisa melanjutkannya. Damar pun menceritakan keluhannya. Dan ketika dia menunjukkan kondisinya saat itu, Erik hanya bisa melotot tidak percaya atas apa yang dia lihat. Melihat kondisi Damar seperti itu, Erik akhirnya menyuruhnya untuk bersandar di pohon. Pikirannya fokus ke rombongan yang tadi lewat, jin atau bukan, Erik harus memanggil mereka, agar Damar segera tertolong. Tidak hanya itu, hal seperti ini baru pertama kali Erik hadapi. Bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti ini, padahal mereka tidak lupa berdoa agar dilancarkan semuanya. Tapi kok bisa kemaluan Damar membesar seperti itu? Besarnya sendiri nyaris sama seperti kepalan tangan yang menggenggam. Erik cuma berpikir satu hal, pasti jin gunung yang melakukannya. Erik pun meninggalkan Damar seorang diri, ia berlari menembus semak belukar, menuju ke rombongan yang sudah hilang lenyap di tengah kegelapan. Ada hal yang aneh dan entah Damar dengar atau tidak, tapi Erik yakin, tadi ketika mereka mengintip rombongan itu, ia mendengar suara gamelan yang didengungkan. Hal itulah yang membuat Erik tidak berani bicara, karena fokus mendengar alunan dari gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu, ekspresi wajah dari iring-iringan itu, tidak satu pun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati. Sebaliknya, wajah-wajah itu sumringah seperti sedang mengadakan pesta. Lalu keranda mait yang dipinggul pun asing, biasanya ditutup dengan kain hijau tua, namun yang Erik dan Damar lihat, keranda mait itu ditutup dengan kain hitam lengkap dengan bunga melati terajut sebagai pengiringnya. Hal-hal itu yang dijadikan Erik patokan dan semoga ia masih bisa mendengar iring-iringan musik gamelan sambil berharap semoga mereka memang manusia. Berlari kurang lebih 10 menit dan semakin jauh lokasinya dari Damar yang masih menahan nyeri, Erik sadar rombongan itu sudah lenyap, menyisahkan tanda tanya. Bagaimana bisa mereka berjalan santai dengan gendong mait di medan yang naik turun seperti ini? Putus asa Erik akhirnya menelusuri jalannya lagi, kembali ke tempat di mana Damar tak berdaya. Ia berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Rupanya ketika kembali, Erik kaget saat di hadapannya Damar tidak sendirian. Di depannya, ada nenek-nenek tua, di punggungnya ia memanggul kayu bakar. Terlihat dari jauh, Damar tampak mengobrol dengan sosok asing itu, membuat Erik bertanya-tanya ragu, lalu Erik mendekat. Saat itulah baru diketahui nenek itu adalah warga lokal. Ia tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka berada. Nenek itu menawarkan tempat persinggahan, sekaligus memberitahu bila apa yang terjadi pada Damar adalah akibat dari Weltuk. Disitulah si nenek yang mengaku bisa menyembuhkan Damar bercerita. Weltuk itu adalah demit atau lelembut penunggu sungai yang marah sama Damar karena tanpa sengaja, Damar sudah mengencinginya. Akibatnya, Damar diselentek atau dikeplak area kemaluannya. Ragu dan khawatir awalnya, ketika si nenek yang dipanggil Mbah Dok itu menawarkan Erik dan Damar untuk mengikutinya ke desa tempatnya tinggal. Tapi karena keadaan saat itu benar-benar darurat yang memaksa Erik akhirnya setuju, diboponglah Damar dengan kondisi itu. Selama perjalanan si nenek bercerita banyak hal, salah satunya menyarankan permisi dulu kalau mau buang hajat atau apapun, mereka tidak terlihat bukan tentu tidak ada. Meskipun hanya sekedar izin dengan suara berbisik pun, mereka bisa mendengar, termasuk Wanggul yang sekarang mengikuti Erik. Erik kemudian bertanya dengan muka ngeri apa itu Wanggul. Si nenek berhenti dan melihat jauh ke belakang, di sana ia menunjuk. Hantu wanita yang mati karena kecelakaan, lehernya patah, dan dari tadi dia ngikutin kamu. Wangi apa yang kamu cium? Erik pun mengatakannya sembujo. Si nenek mengangguk. Tidak apa-apa kalau sembujo, kalau bau bangkai, nah itu baru berbahaya. Erik pun bertanya tentang nasibnya, sampai kapan hantu itu mengikuti. Mbah mengatakan biarkan saja, nanti juga pergi sendiri. Benar rupanya. Di depan terlihat sebuah desa, namun desanya ini tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya terbuat dari anyaman bambu, sangat jauh berbeda dengan kondisi rumah zaman sekarang yang dibangun dengan bata dan semen. Tepat di sudut rumah paling ujung, gentingnya terbuat dari ranting dengan ditutup daun kelapa kering. Si Mbah mempersilahkan masuk. Si Mbah masuk ke ruangan dalam, sedangkan Erik dan Damar ditinggal di teras rumah. Ada bangku besar untuk merebahkan badan Damar. Erik masih tidak habis pikir.
hanya karena kencing bisa seperti ini. Selidik demi selidik, Erik melihat ke sana kemari, tatapannya menyapu dari rumah ujung ke ujung. Hanya ada 13 atau kurang rumah di sini, dan sebelumnya ia tidak pernah dengar di daerah ini ada desa. Namun tengah malam seperti ini, desa ini sunyi dan sepi, cukup membuat ngeri. Si Embah keluar, di tangannya ada kendi berisi air dan menyuruh Damar minum namun sambil menghadap ke selatan supaya penyakitnya pergi ke selatan. Berusaha keras berdiri, Damar menenggak air itu. Setelah itu Embah menyuruh masuk dan jangan keluar dulu, supaya bencananya bisa pergi. Erik tidak paham maksud si Embah saat mengatakan bencana. Namun Erik mengiyakan tawaran itu, kali ini mereka yakin, Embah yang menolong mereka mungkin memang manusia. Di dalam rumah, persis seperti yang dibayangkan Erik, rumah desa yang benar-benar seperti pedalaman tidak mungkin ada listrik, bahkan peralatannya semua benar-benar lawas. Damar sudah tertidur lelap setelah dipersilahkan untuk istirahat. Saat itulah kaget bukan main, Erik mendengar suara gamelan itu lagi. Sekarang Erik baru paham, mungkin rombongan itu adalah rombongan orang-orang desa ini. Namun kenapa musik gamelannya seperti dekat sekali? Si Embah menuju ke pintu dan membukanya. Di depannya ada anak kecil yang wajahnya pucat, dan ekspresinya tidak menyenangkan. Semakin dipandang membuat hati Erik jadi gelisah sendiri. Si Embah tampak mengobrol lama, mencoba mencuri dengar. Erik hanya mendengar kalimat patah-patah. Kalimat yang didengar Erik hanya, giliran, mati, saudara, ilmu. Habis itu pintu ditutup, si Embah kembali masuk dan mengambil kain lalu menutup kepalanya dengan kain itu. Di sana Erik pun bertanya Embah mau kemana. Saat itulah si Embah menawarkan Erik apakah mau ikut atau tidak. Tawaran itu awalnya membuat ragu Erik, karena ia harus menjaga Damar, tapi ada keinginan besar yang membuat penasaran, terutama bila melihat wajah anak pucat itu. Seperti ada sesuatu yang ganjil. Erik pun ikut setelah lama menimbang-nimbang keputusan. Rupanya Erik dibawa di sebuah rumah, di depannya banyak orang sudah menunggu. Benar dugaannya, ada gamelan yang ditabuh di antara kerumunan itu. Tidak beberapa lama pandangan Erik menuju ke pintu rumah. Keluar 4 lelaki setengah baya, mereka mengangkat keranda mait, yang membuat Erik tidak nyaman. Dalam pikirannya ia bertanya-tanya. Tadi bukannya sudah melakukan prosesi pemakaman, kok diadakan pemakaman lagi? Di sanalah si Embah yang memimpin, ia berjalan di barisan depan. Karena sudah setengah jalan, Erik pun terpaksa mau tidak mau harus ikut. Di sepanjang perjalanan yang naik turun, tampak wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi sumringah. Hal-hal ganjil seperti itu yang membuat Erik tidak habis pikir. Namun ia mencoba menahan diri. Sampailah mereka di sebuah tempat, ada 2 tanah lapang yang kesemuanya sama, pemakaman kembar, setidaknya itu yang terlihat. Si mayit sudah diturunkan dan ketika keranda dibuka, Erik hanya diam bengong melihat sesiapa yang akan dimakamkan hari ini. Rupanya, yang akan dimakamkan malam ini adalah bocah yang tadi berdiri di depan pintu si Embah. Seolah tidak percaya apa yang dia lihat. Semakin dilihat, wajahnya semakin sama persis dengan apa yang Erik saksikan. Tidak mungkin ia salah lihat. Mau tidak mau Erik menyaksikan prosesi pemakaman itu. Di tengah pemakaman Erik melihat gelagat yang aneh, di mana semua orang tampak sedang menari-nari, beberapa bernyanyi dengan nada gamelan mengalun-alun, yang lebih membuat Erik tidak bisa mengerti, adalah si bocah dikubur dengan mata masih terbuka lebar. Di rumah si Embah, Damar terbangun, meski mata masih terkantuk-kantuk. Dilihatlah ke sana kemari ia baru ingat, ia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seseorang. Seorang wanita tua yang menawarkan rumahnya. Dicarinya Erik, namun tidak ditemukan kawan seperjalanannya ini. Dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran, kemana semua orang pergi. Damar mencoba memanggil-manggil Erik, namun tak kunjung ada jawaban, begitu juga dengan wanita tua itu. Dengan keadaan masih linglung ia melihat kondisinya, ukuran kemaluannya belum normal, namun jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat yang lalu. Damar berdiam diri sebentar, dilihatnya langit-langit dari teras rumah, masih gelap ucapnya dalam hati. Artinya 1 malam belum terlewati. Damar pun kembali masuk ke rumah yang lebih terlihat seperti gubuk itu.
Sampai ia merasa penasaran dengan salah satu ruangan milik si wanita tua itu. Dengan perlahan, Damar mendekat. Di dalam rumah, Damar mencium bebauan yang familiar, rupanya itu adalah bau dari daun sirih yang digunakan wanita tua itu. Bagaimana Damar tahu bebauan itu? Karena rupanya Damar sudah sering menciumnya di rumah mbah buyutnya yang juga menggunakan itu untuk pembersih gigi. Tangan Damar cekatan memeriksa rumah itu. Meski tidak sopan, rasa penasaran Damar begitu besar, matanya sibuk mengawasi ini itu, sampai pandangannya menangkap sebuah kotak dengan ukiran Majapala. Sebuah ukiran khas Jawa, Damar pun mendekat pelan. Rupanya kotak itu tidak dikunci, dengan leluasa Damar pun mengangkatnya, namun perasaan Damar mendadak tidak enak. Bebauan yang awalnya didominasi bebauan daun sirih tiba-tiba lenyap begitu saja, berganti menjadi bebauan seperti kentang atau umbi kayu yang dibakar. Semua orang tahu, bebauan apa itu. Biasanya ketika mencium bebauan lenguh seperti itu maka artinya tidak jauh dari tempatmu berdiri, ada makhluk familiar yang sudah terkenal sedang mengawasimu. Pocong. Namun, Damar belum tahu akan hal ini dan ia masih nekat membuka kotak itu. Begitu kotak dibuka, Damar menatap heran karena yang ia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa warna putih tertumpuk berantakan begitu saja. Lalu Damar bersiap menutupnya lagi, namun tiba-tiba dia curiga dengan pakaian itu. Diambillah satu helai pakaian. Dan ketika pakaian itu terangkat di tangannya, ia memeriksa dengan seksama, sampai ia yakin dan menatap ngeri pakaian itu. Rupanya itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa, membentuk sampul untuk membungkus mayit. Damar sontak melempar pakaian itu begitu saja. Tiba-tiba ketika Damar bersiap untuk pergi dari tempat itu, matanya tercekat, menatap sosok yang tengah berdiri tepat di depannya. Matanya hitam dan wujudnya sangat mengerikan. Kini ada sosok pocong tengah berdiri tepat di depannya. Ingin segera pergi namun kaki Damar malah kaku tidak mau digerakkan. Sementara si pocong masih berdiri memandanginya. Jika ada satu permintaan yang bisa Damar minta, mungkin ia akan meminta untuk jatuh pingsan. Sungguh peristiwa itu benar-benar peristiwa tak terlupakan. Disitulah akhirnya Damar mendengar suaranya. Lirih namun membuat bulu kuduk berdiri. Si pocong mengatakan, "Tali pocong." Damar masih mematung, ketakutan benar-benar mengeraskan syarafnya, hingga suara pintu terbanting membuat Damar tercekat panik. Dilihatnya si Mbah sudah kembali dengan wajah marah dan memaki, entah apa yang terjadi ia melihat si Mbah mencengkram ujung kain kafan si pocong, menyeretnya dengan tangan kosong lalu melemparkannya tepat di kebun belakang rumah gubuk itu. Kejadian yang baru saja terjadi membuat Damar tidak habis pikir. Wanita itu menatap Damar dengan tatapan dingin sembari mengatakan, "Jika kamu tidak tahu apa-apa, jangan sembarangan ya nak, nyawamu ada harganya." Kalimat itu masih terbayang di pikiran Damar bahkan hingga saat ini. Erik baru sadar, sedari tadi si Mbah tidak kelihatan, padahal ia ikut karena si Mbah yang menyuruhnya. Ditambah rasa penasaran kenapa memakamkan seseorang saja sampai ambil waktu selarut ini. Disinilah Erik dibuat kaget. Dia melihat tali pocong si mayit tidak dibuka. Namun, tak seorang pun mendengarkan peringatan dari Erik, mereka tetap menutup lubang kubur dengan tanah. Disinilah Erik merasakan firasat teramat buruk. Erik segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke rumah si Mbah. Sampai di rumah si Mbah, Erik melihat Damar, mata mereka saling menangkap satu sama lain. Di sini, mereka curiga. Desa ini mungkin bukan desa manusia. Namun ada hal yang lebih besar dari semua itu. Ada misteri apa yang disembunyikan di desa ini. Di tengah kebingungan, langkah kaki si Mbah mengejutkan mereka. Wajahnya yang sempat mengeras ketika melihat Damar kini sudah berubah seperti sedia kala. Seperti saat pertama kali mereka bertemu dengan si Mbah. "Nak, kamarnya sudah disiapkan," kata si Mbah. Mau tidak mau mereka pun masuk ke sebuah kamar yang asing. Tidak ada hal yang menarik selain ranjang dengan lasa sebagai alasnya. Namun, mereka sepakat, keganjilan semua peristiwa ini seperti mengerucut pada sesuatu. Namun, belum ada yang berani menarik kesimpulan. Sampai di tengah keheningan ketika mereka sudah saling merebahkan tubuh untuk sekedar membuang lelah. Terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suaranya riuh namun sangat tipis, seperti dari tempat yang jauh. Itu adalah suara ayam yang pernah terdengar.
Eriklah yang pertama bangun, ia melihat ke sana kemari untuk memastikan sesuatu, sampai Erik akhirnya menggoyangkan badan Damar. Ia baru sadar wajah Damar terlihat pucat seperti menyembunyikan sesuatu. Damar pun menceritakan kejadian tadi ketika dia melihat pocong. Dan dengan adanya suara ayam ini membuat Damar kembali teringat akan kejadian itu. Pocong itu kemungkinan ada lagi di sini. Erik juga menceritakan kejadian yang dia alami ketika mengantar mayit. Dia mengatakan jika desa ini tidak beres dan menyarankan untuk segera pergi. Mendengar itu Damar kemudian juga mengatakan kalau dia sudah sembuh dan siap untuk pergi. Belum selesai mengobrol, tiba-tiba mata Damar menatap ke jendela kamar yang hanya tertutup gorden. Di sana, ia melihat wajah mengintip. Damar teriak sambil menunjuk-nunjuk ke jendela melihat ternyata ada wajah si Mbah yang mengintip. Kaget saat itu juga Erik langsung mengemasi barang bawaannya. Diikuti Damar mereka bergegas keluar dari rumah itu. Namun baru saja membuka pintu kamar, di depannya ada si Mbah berdiri, wajahnya menatap Damar dan Erik bergantian. "Mau kemana nak?" si Mbah bertanya. Damarlah yang pertama maju, sambil minta maaf dia pun izin untuk pulang. Si Mbah awalnya hanya berdiri, namun perlahan-lahan tubuhnya tertekuk, lalu membungkuk menatap mereka dengan senyuman paling mengerikan yang pernah Erik dan Damar lihat seumur hidup. "Pulang kemana? Apa penyakitmu sudah sembuh?" kata si Mbah. Damar terdiam lama di sini, lalu Erik yang kemudian maju. Erik dengan penuh rasa takut memberanikan diri bertanya, "Sebenarnya Anda itu siapa Mbah?" Saat itulah senyuman buruk rupa itu menjelma menjadi suara tawa yang membuat Erik dan Damar menggigil karena ngeri, bulu kuduk mereka berdiri dan dada mereka berdetak tanpa henti. "Deso Gondo Mait," kata si Mbah. Dengan langkah tertatih mendekati Erik dan Damar yang beringsut mundur. "Sesiapa yang sudah masuk ke desa ini, tidak akan bisa keluar, nurut saja sama ucapan saya," kata si Mbah. Di tengah keheningan itu, suara ayam yang lirih itu terdengar semakin sering, lalu si Mbah bertanya, "Apakah kalian tahu artinya apa?" Erik dan Damar masih menjaga jarak dari langkah si Mbah. "Pocong." Setelah mengatakan itu, seolah ada sesuatu yang membuat perasaan Erik dan Damar tidak enak. Benar saja. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibanting dengan sangat keras. Gubuk yang terbuat dari bambu itu serempak terdengar suara gebrakan di semua sisi. Si Mbah tertawa semakin keras. Nyali Erik dan Damar benar-benar dipaksa sampai ke titik frustasi karena tidak ada yang bisa ia lakukan. Seolah-olah kejadian ini seperti mimpi belaka. Suara-suara itu mengisyaratkan satu hal, di sekeliling rumah pasti ada sesuatu. Si Mbah yang awalnya membungkuk, kemudian mulai terjatuh, terjerembab di atas tanah dengan mata mendelik melotot ke arah Erik dan Damar. Si Mbah mulai merangkak. Kedua kaki si Mbah seperti lumpuh, ia merangkak hanya menggunakan tangannya. Dengan bibir yang komat-kamit entah apa yang diucapkannya. Si Mbah terus mendekat. Damar sudah mulai melantunkan doa, meminta agar sesiapapun bisa menolongnya, sedangkan Erik hanya terdiam sembari meracau. Saat itulah tercium aroma familiar yang seolah menyadarkan Erik dan Damar. Aroma itu adalah aroma sembujo. Aroma itu semakin menyengat, lalu suara ramai yang sedari tadi menciutkan nyali Erik dan Damar perlahan sirna. Erik melihat pintu di belakang terbuka dan berteriak ke Damar untuk cepat lari. Di belakang si Mbah masih berusaha mengejar. Dilihatnya kotak yang Damar lihat tadi, namun segera ia tepis pikiran-pikiran yang masih menyimpan tanda tanya. Apa maksud dari kain kafan itu? Yang ia lihat pertama dari halaman belakang rumah, adalah berpetak-petak tanaman singkong. Aroma sembujo masih tercium menyengat, anehnya hanya Erik yang menciumnya. Entah terjepit atau apa, Erik merasa aroma ini seperti memberinya jalan. Benar saja, langkah mereka perlahan menuju ke tanah hutan, pepohonan yang sedari tadi menjadi penanda perjalanan mereka kini mulai mereka telusuri. Erik meyakinkan Damar, desa itu dihuni oleh mayat. Pertanyaannya adalah, kenapa mayat harus dikuburkan lagi? Apa ada hubungannya dengan kain kafan? Erik terlihat bingung. Karena di kotak yang ada di dapur, mereka melihat ada banyak kain kafan. Erik dan Damar masih berpikir, sampai ia baru sadar. Di tempat mereka berdiri, mereka tidak sendirian lagi. Dari balik pohon,
Banyak sepasang mata yang mengawasi, dan setelah diperhatikan lagi itu adalah sosok pocong. Tidak hanya satu pocong namun hampir ada puluhan pocong. Damar dan Erik terdiam mematung sendiri-sendiri. Damarlah yang mendengar suara-suara mereka. Pocong itu berteriak mengatakan tali pocong. Setelah mendengar itu, Erik baru paham dan teringat pemakaman yang sebelumnya ia datangi. Semua mait tali pocongnya tidak dilepas. Mereka pun berlari membiarkan pocong-pocong itu mengikuti. Yang mengerikan, pocong-pocong itu terbang di atas mereka. Di tengah gelapnya hutan, Damar dan Erik tidak berhenti berlari. Alasannya manusia normal mana yang tidak ketakutan diikuti hampir selusin atau lebih kain kafan terbang ke kiri dan kanan sembari mendengar mereka mengatakan tali pocong di sepanjang perjalanan. Setelah menembus rimbun semak belukar dan naik turun di tanah menanjak, Erik menunjuk sebuah gubuk satu-satunya. Erik tahu gubuk itu penanda kuburan kembar itu. Kenapa disebut kuburan kembar? Rupanya ada dua pemakaman yang sejajar dan hanya terpisah oleh pagar bambu. Pasak yang digunakan untuk setiap makam pun hanya menggunakan pasak kayu, yang kebanyakan sudah lapuk tanpa ada penanda sesiapa yang dimakamkan di sana. Di sini keanehan terjadi. Pocong yang sedari tadi terbang di atas mereka. Tidak ada satupun yang terlihat lagi, entah kenapa mereka lenyap. Meski begitu, suara ayam yang pernah mereka dengar dari jarak yang jauh kini terdengar sangat dekat. Dekat sekali sampai Erik berasumsi suara ayam itu kemungkinan berasal dari pemakaman ini. Masalahnya, di mana ayam itu berada? Lain hal dengan Damar, kini ia bisa menciumnya. Aroma sembujo yang hanya tercium di hidung Erik, kini tercium juga di hidung Damar. Wangi, kata Damar sembari melihat ke sana kemari, hingga Erik menunjuk sesuatu di gundukan tanah tempat pemakaman yang pernah Erik lihat. Semakin dekat suara ayam terdengar semakin jelas, dan benar saja, dari jauh terlihat seseorang sedang menggaruk-garuk tanah. Di sekitarnya banyak dikelilingi ayam berwarna hitam legam. Ayam cemani, kata Erik, mereka melihat dari jauh apa yang siluet asing itu lakukan. Asu! Teriak Erik saat siluet itu melihatnya. Itu adalah si Embah. Bukan takut lagi, tapi Erik langsung lari meninggalkan Damar. Ternyata yang dikatakan Erik benar. Si Embah yang sedari tadi tersaruk-saruk mengejar mereka. Di tengah kepanikan itulah aroma sembujo yang misterius itu tercium lagi, lebih kuat dan mereka berdua bisa menciumnya sangat jelas. Disitulah entah karena kepepet atau apa, mereka malah mendekat ke sumber aroma sembujo itu yang padahal mereka berdua tahu bahwa itu adalah aroma dari Wanggul. Namun, setidaknya aroma itu benar-benar membawa mereka ke jalanan yang tidak asing lagi. Damar yang mengikuti Erik dari belakang hanya mendengar sekelibet suara-suara meraung keras sekali seperti suara macan. Tanpa memperdulikan apapun dan bagaimanapun, tiba-tiba mereka sudah sampai di tempat yang mereka cari selama ini. Pos kedua, di sana mereka bisa melihat pagar besi, tempat di mana cagar satwa beroperasi. Dengan keringat dingin mereka mendekat, ada sumber cahaya di dalam. Digedorlah pintu dan keluar pemuda setengah baya memandang mereka dengan tatapan curiga. Pria itu pun bertanya, "Apa kalian yang meninggalkan KTP di pos 1?" Mereka pun mengangguk. Saat itu juga, si petugas melapor. Tidak ada yang tahu satupun dari mereka bila bukan karena si petugas yang mengatakan sudah 2 hari sejak pencarian mereka dimulai. Sudah 2 jam mereka diceramahi oleh pemuda parubaya itu. Wajahnya tampak sangar seperti sudah lama menahan luapan amarah. Erik dan Damar hanya diam mengangguk pasrah. Bingung tidak tahu harus mengatakan apa. Setelah beberapa saat, barulah terdengar suara motor mendekat, dan yang masuk kemudian adalah seorang pria yang mungkin 10 tahun lebih tua. Ia hanya mengenakan kaos kutang dengan sarung dililitkan di tubuhnya. Wajahnya tidak kalah sangar, ia menatap Erik dan Damar. Kalimat pertama yang ia ucapkan bukan luapan amarah seperti penjaga di pos 2, tapi hanya pertanyaan yang membuat Damar dan Erik diam lama. "Masih hidup ya kalian-kalian ini?" Ia meneguk kopi di meja, kemudian duduk bersila di depan mereka. Dan menyuruh untuk cerita kemana saja kalian pergi 2 hari ini. Damar pun bertanya apakah ada desa di dekat sini, dan dijawab ada oleh si bapak. Si bapak pun bercerita bahwa dulu sudah terkenal bahwa banyak yang pernah lihat kalau ada tempat yang namanya 1000 pintu, pohon keramat, yang kabarnya bila dilihat ada desa di dalamnya.
Desa ini namanya adalah Desa Gondomait. Hembusan asap rokoknya membuat semua orang yang ada di ruangan terdiam mendengarkan. Wajah mereka semua tegang. Si bapak menjelaskan bahwa tidak ada yang tahu letak keberadaan desa itu, dan biasanya jika orang-orang yang pernah ke sana tidak akan bisa kembali dengan selamat, dengan kata lain terjebak di desa itu. Jika ke sana dengan jumlah orang ganjil, biasanya satu orang tidak akan bisa pulang. Erik dan Damar saling memandang satu sama lain. Di sini Damar awalnya bingung, apakah ia harus bercerita soal kondisi tubuhnya, dan akhirnya dengan bantuan Erik, Damar menunjukkan area di mana ia mendapat musibah. Si bapak hanya diam, tampak tidak terkejut sama sekali seperti pernah melihat ini sebelumnya. Si bapak menginstruksikan agar Damar tidur terlentang, sementara jari-jari kakinya ditarik satu persatu. Kurang lebih hampir setengah jam si bapak memijit kaki Damar. Ajaibnya kemaluan yang membesar perlahan kembali normal. Lalu si bapak pun berkata untuk jangan kencing sembarangan lagi lain kali. Damar pun mengangguk. Setelah percakapan itu, Damar dan Erik berpamitan pulang, saat fajar mulai menyingsing. Damar yang pertama pergi, ketika Erik akan beranjak, ia kembali menemui si bapak dan bertanya dengan wajah penasaran. Erik menanyakan sosok nenek tua yang sempat mengejar mereka, lalu dijawab oleh si bapak bahwa itu adalah Sartih. Si bapak menjelaskan kalau pocong itu sebenarnya bisa diikat oleh ilmu hitam. Sartih itu hanya sebuah gelar, pocong bisa dikirim untuk mencelakai siapapun, bisa digunakan untuk mengganggu bisnis orang dan lain-lain. Dan desa itu dimiliki oleh si mbah itu. Erik juga bertanya apakah si mbah ini manusia apa bukan. Si bapak hanya diam sembari menggeleng. Ia tidak bisa melanjutkan ini lebih jauh. Sekarang, dari informasi ini Erik mengambil kesimpulan, cara mengikat pocong berarti dengan memegang tali pocongnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, berapa banyak pocong yang sudah diikat, dan kenapa eksistensi desa ini masih muncul. Sebenarnya cerita tentang pesugihan pocong bukanlah hal yang baru, banyak cerita tentang pesugihan pocong, mulai dari sebagai pelaris makanan, hingga pembawa balak atau sial bagi keluarga yang tidak disuka. Apapun itu mungkin ujung dari cerita ini berhubungan satu sama lain dengan desa ini. Yang menjadi poin penting di sini adalah, jauh di luar akal sehat ini, memang hal-hal gaib kerap kali menyembunyikan misterinya sendiri. Cerita pun selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di cerita horor lainnya.